nyantai juga di bawah. Sembari tadi keliling-keliling nyari tempat santai ataupun tempat untuk ya mungkin untuk chill ya, nyantai, makan, minum di Pantai Melasti. Ya, ada satu tempat yang akhirnya bisa disinggahi sih. Ya, ada satu tempat Palmila. Jadi untuk kawan-kawan yang mau jalan atau liburan ke Bali, khususnya untuk mau berkunjung ke Pantai Melasti, ini adalah salah satu tempat kayak beach club ataupun cafe ya, ya namanya Palmila. Tapi kalau yang pakai masuknya yang nggak minimum spending, kita harus di atas yang sekaligus kawasan bebas asap rokok. Itu dikenakan cas 100.000 tadi yang nggak menggunakan cash. Kalau menggunakan cash 125.000. Untuk masuknya tadi udah free minum ya, ataupun macam bir. Tapi kalau untuk mau pesan makan ada lagi nih menunya. Ya nggak terlalu mahal sih untuk kawasan beach club kayak gini. Sekitar 100 ribuan atau 200 ribuan. Untuk burgernya 100 ribuan. Ada salad juga. Ada Mexican food juga. Sekitar 150 ribuan. Sama juga ada makanan Indonesian food juga. 150 ribuan. Kalau untuk main course-nya kayak Western 200 ribuan. Kalau untuk koktelnya 150 ribuan, mocktailnya 100 ribuan. Kalau yang lain-lain kayak champagne, gin ataupun yang lain-lain, tequila, tergantung yang mau pesan satu gelas atau satu botol. Itu beda harganya. Bisa sampai jutaan. Ya, not bad lah. View-nya oke sih dari sini. Ya, balik lagi ke ceritaku selama di Kamboja ya, apa yang gue jalani dan apa yang gue alami selama di sana cukup banyak nih. Mulai yang dari hitam jalani ketika di sana, ya mungkin ada juga yang putihnya sih. Iya, dan yang gue alami hampir gila juga sih. Hampir gila, hampir lupa diri sih. Tapi setidaknya aku dapat pelajaran ketika di sana dan melihat orang-orang yang belum pernah dijumpai selama di Indonesia, mungkin khususnya yang berada dari kampung halaman gue ketika di sana. Aku banyak bertemu atau berkenalan dengan orang-orang dari berbagai negara. Makasih, nanti saya pesan. Dan kalau kawan-kawan pengen surfing, aku rekomen sih di sini untuk ombaknya bagus, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Cuman yang aku lihat sih orang-orang pada banyak mandi di sini, nggak ada yang berselancar.
padahal ombaknya bagus. And balik lagi ceritaku di Kamboja, selama di sana aku banyak kenalan dari lintas negara. Tapi ada yang unik sih, ketika aku mengenal atau bertemu orang-orang dari mungkin negara yang berbeda ya. Iya, mungkin di Kamboja sana menampung begitu banyak pekerja dari berbagai negara yang aku temui. Tapi ada yang cukup aneh, tapi sekaligus lucu sih. Ketika aku bertemu dengan orang-orang yang mungkin dari Pakistan, India, atau dari Ethiopia, Bangladesh. Dan ada juga orang-orang Indo yang satu company kebetulan bekerja dengan mereka, kebetulan satu tempat tinggal juga. Ada yang aneh dan lucu ketika mereka berkumpul, mereka saling belajar bahasa satu sama lain. Sempat aku tanya bosnya orang mana, mereka juga bingung gitu. Siapa yang bawa mereka ke sana. Tapi ada momen dimana ketika aku coba berolahraga ketika di sana nge-gym, aku sempat ketemu beberapa mungkin ya, nggak semua mungkin. Badannya bokali bangsat. Maksudnya gini loh, di zaman era modern sekarang gitu, ada begitu banyak dijual gitu. Bahkan di Kamboja sana pun banyak dijual. Minimal pakai deodoran lah gitu. Untuk mungkin menteri-menteri dari ataupun kepala-kepala negara yang mereka masing-masing dari mereka ataupun masing-masing dari negara mereka, tolonglah imbau ke masyarakat ataupun yang bekerja di luar negeri minimal pakai deodoran. Bangsat, menyebar gitu. Pada saat aku coba nge-gym dan mereka datang, wah, nampar ke muka. Bukan rasis sih, dan bahkan sampai di Bali pun ya memang masih gitu juga ya. Kenapa ya? Apa jarang mandi atau gimana sih, aku kurang paham. Tapi yang jelas pada saat itu ada orang Indo juga yang bercerita ketika satu company dengan mereka, dan sempat ya satu mes kata mereka juga bau-bau banget bang. Waduh kacau. Gimana ceritanya gitu di era sekarang gitu, orang-orang kayak dari negara-negara tersebut nggak pakai deodoran lo, bangsat. Usahakan pakai parfum gitu. Gua aja yang dari kampung sana maksudnya gini loh, dari SMP udah diajarin orang tua untuk pakai deodoran gitu. Kacau ya. Ya mungkin itulah itu keunikan selama di sana aku bertemu dari orang-orang lintas negara ya. Ya aku sih nggak mau tanya kerjaan mereka apa, yang pasti aku jumpa begitu banyak orang dari lintas negara ya, bukan hanya dari ASEAN. Tapi yang anehnya yang membuat jadi pertanyaan di kepalaku, siapa orang yang merekrut mereka gitu? Itu heran ini. Kok bisa sampai
lintas negara bisa mereka kumpulkan gitu, para pelaku scammers ini. Heran juga sih. Ya walaupun pada akhirnya kita nih saling tipu atau saling curi satu sama lain. Ketika aku sana aku belajar memahami itu, bahkan sampai di Indonesia. Dan yang kujalani selama di sana cukup jenuh juga sih, cukup jenuh hampir selama 5 tahun. Aku bekerja selama 12 jam, bahkan kadang 18 jam. Iya. Menatap layar, dan ya seiring berjalannya waktu aku ngerasa kayak stuck, kayak semacam ada dekaden gitu, dekadensi, sih kurang paham kan? Dan yang itulah selama kualami, apa yang kualami selama di sana itu. Ya mulai dari belajar mengenai psikologi selama di sana gitu. Sampai aku bertanya kenapa aku bisa sampai ke sana gitu. Sering berjalannya waktu ya aku belajar, cari tahu, dan terus menghidupkan rasa curious, rasa penasaran, rasa ingin tahu tadi. Sampai di titik dimana ya aku terjebak dalam pergaulan yang cukup membuat hidupku seperti berada di lingkaran setan ya pada saat itu. Dan itu juga mungkin yang membuat aku belajar banyak hal. Kenapa aku dan juga di antara kawan-kawan ataupun orang-orang di sana terjun ke dunia itu. Di saat itu juga lah aku mencoba memahami gimana cara kerjanya dan apa yang membuat orang-orang terjun ke dalam dunia itu. Ya, termasuk aku juga sih. Yang anehnya enak sih. Enak. Cuman ya itulah. Dopamin instan itu pada akhirnya ada efek jangka panjang. Dan itu yang aku coba rasakan pada saat itu, seiring berjalannya waktu. Kayak ada signal yang dikirim melalui tubuhku ketika aku berangsur-angsur masih terus terjebak dalam dunia tersebut. Aku sempat muntah darah, keluar darah dari hidungku ketika aku mencoba bedak ajaib. Cukup lama aku merasakan efek di mana aku bisa merasakan kebekuan dalam tubuhku, nge-freeze. Sampai aku nggak bisa berkata-kata pada saat itu. Dan yang bangsatnya, di saat itu teman-temanku ngerjain aku. Aku seperti patung, mereka ngasih kayak semacam keranjang sampah gitu yang dipegang.
Aku sadar tapi aku nggak bisa berkata-kata gitu. Aku nge-freeze sampai sebegitunya gitu. Dan ada di momen aku bisa pindah alam bahasanya, ataupun masuk ke dimensi yang lain ya. Masuk ke dimensi yang lain. Iya. Aneh sih rasanya. Tapi pada kenyataannya ya itu efek jangka panjangnya jika aku teruskan dopamin instan tadi, termasuk ikan yang konsumsi pertama kali. Aku merasakan gigiku bergetar pada saat aku masih berangsur-angsur mengkonsumsinya pada saat itu. Dari situlah aku mulai sadar. Dan kalau untuk air bahagia itu, air kebahagiaan, nah itu yang unik. Dan itu juga cukup mahal ketika di sana. Tapi enak ya. Itu yang aneh. Aneh ya, ketika aku coba mempelajari cara kerja vitamin-vitamin tersebut yang dipakai ya untuk meredam stres, meredam rasa sedih, mencoba berpaling dari kenyataan dunia tadi, termasuk ya mungkin bagian dari perjalanan hidup ya yang nggak bisa dilupakan mungkin. Kalau efek dari air kebahagiaan itu sih aku belum cukup banyak mengetahui ya, baik efek jangka panjangnya seperti apa ya. Tapi yang jelas pada saat ketika di sana ada banyak orang yang mati karena overdosis. Aneh juga ketika ada teman-teman ataupun orang-orang di sana bisa party di KTP itu sampai 5 hari di dalam, seminggu bisa. Gimana ceritanya? Apa yang sebenarnya mereka cari di dalam? Kadang-kadang aku heran sih. Bukan kebahagiaan. Pada akhirnya setelah aku coba pahami kenapa aku ataupun kawan-kawan yang terjun ke sana, nggak lain dan nggak bukan karena stres, satu. Yang kedua karena adiksi, ketergantungan. Yang ketiga mungkin karena lemah, yang nggak bisa memahami psikologis ataupun fisiologi tubuh kami, apa yang kami butuhkan, sehingga kami memilih jalan seperti itu. Ya sering berjalannya waktu ya, aku mulai menjauh. Coba olahraga yang nge-gym lah. Di tahun-tahun terakhir aku ngerasa aku sedikit lebih confident melihat dunia ketimbang pada saat aku masih terjun di dunia hal itu. Aku ngerasa aku kayak semacam di sudut belahan dunia gitu ketika aku terjun dalam dunia hal itu. Cenderung menyendiri, itu yang bahayanya ketika mempelajarinya gitu.
Nah, makanya aku coba berolahraga. Nah, syukurnya aku merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri aku. Iya, begitulah kata Albert Camus. Seseorang berkontemplasi dan yang lainnya sibuk menggali kuburannya sendiri. What are you waiting for?